Adiaksa. Salam Adiaksa. Salam Adiaksa. Salam Adiaksa. Jurnal Adiaksa adalah sebuah program sosialisasi dari Kejaksaan Republik Indonesia yang bertujuan untuk mengedukasi dan memberikan perspektif baru kepada masyarakat terhadap instansi kejaksaan. Sepanjang tahun 2024, Pusat Penerangan Hukum telah mengekspos beberapa tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia bersama Kompas TV melalui program Jurnal Adiaksa. Bertujuan mengedukasi dan memberikan perspektif baru kepada masyarakat tentang kejaksaan, Puspenkum berusaha mengemas setiap tema secara jelas dan cermat. Berada di bawah tanggung jawab Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Mantovani, Jurnal Adiaksa menjadi penyambung citra positif Kejaksaan RI kepada masyarakat. Kami ingin membuat masyarakat memahami bahwa tugas dan fungsi instansi kami tidak hanya menjalankan fungsi penuntutan saja, melainkan kami juga memiliki banyak tugas dan fungsi yang lain, seperti pada bidang intelijen terhadap fungsi tangkap buron, pada bidang pidana umum kami memiliki program restoratif justice, yang mana program ini mengubah nilai pidana yang awalnya adalah retributif atau pemidanaan menjadi restoratif atau pengembalian ke kondisi semula, pemulihan aset, badan diklat, dan masih banyak yang lainnya. Dan dari klise tupoksi yang dijabarkan dalam program Jurnal Adiaksa tersebut, saya berharap masyarakat menjadi teredukasi lebih baik terkait tugas dan fungsi atau amanat undang-undang yang kami jalankan. Itu sampai mencapai kurang lebih 8 triliun 5 tahun terakhir. Itu sangat luar biasa, meliputi penjualan lelang, penyetoran uang terkait dengan rampasan. Tahun 2024 ini sudah mencapai kurang lebih 865 miliar. Dalam penegakan hukum terdapat bisnis proses yang sangat besar. Ibaratnya proses penegakan hukum ini seperti roda gir, dan roda gir ini tidak bergerak dengan sendirinya, melainkan membutuhkan orang untuk menggerakkan, dan setiap putaran pada geriginya akan menggerakkan rasio roda gir lainnya dan tersinkronisasi secara linear. Dan program Jurnal Adiaksa inilah yang akan menjalankan peran masing-masing tata laksana organisasi kami secara ringkas, informatif, dan entertain, sehingga masyarakat menjadi paham bagaimana alur bisnis proses dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Dan tidak hanya itu, dengan adanya program Jurnal Adiaksa ini, masyarakat juga menjadi terinformasi terkait program-program dan perkembangan hukum positif yang berkembang di negara kita ini. Hingga tersangka turun dari sepeda motornya lalu memukul korban dan mengenai pipi kiri korban. Dimungkinkan namun biaya-biaya
saya mau berdamai dan memaafkan. Baik. Restoratif justice menjadi salah satu tema yang menjadi sorotan, sehingga Puspenkum menghadirkan 3 tema yang berbeda. Saya Harli Siregar, jabatan sekarang sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia. Restoratif justice ini kita ambil sebagai topik ya yang sangat menarik di Jurnal Adiaksa, tujuan supaya masyarakat paham bahwa konsep pidana yang ada di Indonesia sesungguhnya kan merupakan konsep ultimum remedium. Nah, jadi sebagai upaya hukum terakhir sesungguhnya ya. Intinya adalah menjawab tantangan masyarakat, menjawab para pencari keadilan untuk diberikan suatu keadilan, ya tentunya peradilan yang cepat, ya, kemudian murah, ya, yang sederhana. Adalah sebuah terobosan hukum, ya, yang telah bertransformasi menjadi kebutuhan hukum masyarakat saat ini, ya. Bagaimana Jaksa Agung memiliki gagasan yang sangat baik ini, dan tentu terobosan hukum ini telah memperoleh penghargaan baik secara internasional maupun nasional, ya. Saat menyita sejumlah unit bus yang diduga terkait kasus korupsi Asabri. Kejaksaan Agung kembali menyita 2 mobil mewah. Kejaksaan Agung menyita tanah milik mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Sejumlah aset hasil korupsi asuransi Jiwasraya di wilayah Provinsi Banten disita. Menangani tindak pidana khusus, salah satunya korupsi, telah menangkap banyak perkara kategori Big Fish. Jurnal Adiaksa menghadirkan kolaborasi bidang pidana khusus dan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI. Ada banyak perkara yang katakanlah dalam kategori Big Fish itu yang betul-betul diselesaikan, ditangani oleh jajaran Jampitsus, ya. Kita tahu misalnya ada perkara Kuta Palma, kemudian perkara timah, suap, ya, dan lain sebagainya. Perkara-perkara yang sangat menarik perhatian masyarakat. Nah, sehingga episode Jurnal Adiaksa untuk pidana khusus ini menjadi sangat menarik karena ini bagian dari komitmen kami dalam transparansi informasi ya terkait dengan penegakan hukum khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan yang berkaitan dengan ini. Untuk bisnis proses antara Pitsus dan Badan Pemulihan Aset tentu saling tersinkronisasi ya. Karena dalam pelacakan aset-aset para pelaku ya baik tersangka terdakwa antara Pitsus dan Badan Pemulihan Aset itu mereka berada pada bisnis proses yang linear dan kolaboratif. Nah, Pitsus terfokus pada proses penegakan hukumnya, sedangkan Badan Pemulihan Aset terfokus pada upaya pelacakan aset dan pengembalian kerugian keuangan negaranya. Jadi dengan episode Jurnal Adiaksa berkaitan dengan aset ini, kita mau menggambarkan kepada masyarakat bahwa ini loh fungsi Badan Pemulihan Aset dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi misalnya. Tak banyak yang tahu, selain dalam bidang penegakan hukum, terdapat jenjang karir menjadi seorang tenaga kesehatan, yakni untuk memenuhi tugas dan fungsi bidang kesehatan justisial melalui Rumah Sakit Adiaksa. Kita juga sekarang kan memiliki Rumah Sakit Adiaksa ya. Nah, jadi pendirian Rumah Sakit Adiaksa, Bapak Jaksa Agung selalu sampaikan bahwa fungsi-fungsi justisial sebenarnya di situ hanya 5%. Tapi fungsi pengabdian kepada masyarakat itu bisa sampai 95%. Artinya kami menginginkan supaya masyarakat bisa menggunakan kehadiran rumah-rumah sakit Adiaksa itu nanti di beberapa tempat. Dan ini terus akan dikembangkan oleh bidang pembinaan. Yang kita butuhkan itu adalah jaksa-jaksa yang pintar tetapi juga jaksa yang berintegritas. Tim tangkap buron tentu
ini menjadi satu tim yang terkait dengan orang-orang yang katakanlah menghindar dari proses hukum. Pemberian informasi ini tentunya harus selalu dievaluasi agar bisa mengena di hati masyarakat. Merasa bangga dengan di depan saya isikan wajah-wajah calon pimpinan kejaksaan yang akan datang. Di situ ada perintah dari Bapak Kajari untuk memotong kendaraan dengan menggunakan sepeda motor. Ternyata melawan dengan cara menabrak. Untuk sosok jaksa yang ideal, Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai badan diklat sebagai kawah candra di muka. Dan dengan program Jurnal Adiaksa ini, maka Badiklat kan menjadi satu segmen yang perlu kita tampilkan ke masyarakat supaya menjadi bahan edukasi. Salah satu lembaga yang sangat penting ya dalam rangka bagaimana menciptakan sumber daya manusia, baik jaksa maupun tata usaha yang ada di kejaksaan ini menjadi personil-personil yang qualified. Bagi institusi yang kita butuhkan itu adalah jaksa-jaksa yang pintar tetapi juga jaksa yang berintegritas ya, karena untuk apa misalnya jaksa maupun tata usaha yang pintar tapi tidak berintegritas, karena ini akan menciderai keberadaan dari institusi itu sendiri. Tangkap buron berada di bawah naungan Jaksa Agung Muda Intelijen, memiliki fungsi menangkap DPO atau buronan terkait dengan perkara yang sudah berkekuatan hukum. Karena membuka pintu dan akhirnya bisa kami amankan, kami masukkan mobil. Tim tangkap buron tentu ini juga menjadi supporting ya yang diberikan oleh jajaran intelijen terhadap bagaimana kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di bidang-bidang lain, apakah misalnya itu di PIDUM, misalnya di PIKSUS, nah terkait dengan orang-orang yang katakanlah menghindar dari proses hukum yang selalu dibilang masuk dalam daftar pencarian orang. Tangkap buron ini menjadi satu episode di Jurnal Adiaksa. Ini juga memberikan edukasi gambaran kepada masyarakat tangkap buron ini yang betul-betul sangat mumpuni, dan kami bekerja menegakkan hukum dengan berdasarkan hukum. Saya kira masyarakat bisa menilai bahwa proses itu kita lakukan sangat begitu smooth, sangat begitu baik, dan tidak melanggar hak-hak asasi manusia. Lalu apa harapan dengan adanya program Jurnal Adiaksa ini? Tentu kita harapkan dengan program Jurnal Adiaksa ini akan melahirkan bibit-bibit baru, bibit-bibit unggul ya. Khususnya sekarang kan kita tahu Gen Z ya. Sejak dini kita sudah sampaikan bahwa ini loh
terkait dengan kejaksaan. Ini tusinya, ini aktivitasnya, ini kegiatannya. Kita mengharapkan bahwa anak-anak muda ini harus mampu menyatakan bahwa saya bercita-cita menjadi seorang jaksa. Betul-betul bahwa jaksa ini semakin dikenal, ya, semakin dikenal, diketahui oleh masyarakat. Jurnal Adiaksa ini tentu menjadi media, ya, media penyambung, ya, antara kejaksaan melalui Puspenkum kepada masyarakat. Masih banyak yang belum kita publikasikan, misalnya Datun belum kita eksplor, ya, kemudian pembinaan dan banyak program-program kejaksaan yang belum juga terekspos bagaimana fungsi-fungsi atase kejaksaan yang ada di luar negeri. Kami memiliki 4 atase yang ada di luar negeri, di Bangkok, ada di Hong Kong, ada di Singapura, dan ada di Riyadh. Jadi supaya masyarakat juga memahami bahwa fungsi kejaksaan itu bukan hanya ternyata di dalam negeri, tapi juga sampai ke luar negeri. Misalnya seperti jaksa garda desa, jaksa masuk sekolah, jaksa masuk pesantren. Nah, ini juga saya kira perlu kita publikasi ke depan. Nah, termasuk misalnya bagaimana jaksa-jaksa yang bekerja di daerah-daerah terluar. Karena saya yakin bahwa khususnya di daerah-daerah kami banyak melakukan kerja-kerja nyata yang belum bisa diketahui oleh masyarakat atau belum bisa terpublikasi. Oleh karena melalui jurnal ini saya kira ini akan menjadi satu momentum baik, ya, menjadi satu catatan sehingga masyarakat akan lebih mudah lagi memahami tentang institusi Adiaksa. Harapannya bahwa masyarakat lebih dapat memahami apa yang telah dan sedang kami jalankan dan atau juga akan kami jalankan. Oh, ternyata kejaksaan tidak hanya melakukan penuntutan saja. Banyak tugas fungsi kejaksaan yang telah sedang dan akan kami jalankan. Dan pemberian informasi ini tentunya harus selalu dievaluasi agar bisa mengena di hati masyarakat. Tahun depan kita akan membuat jurnal Adiaksa dengan konsep yang selalu berkembang dan up to date. Semoga segera terwujud di tahun depan.